Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke ya, wabarakatuh. teman-teman sahabat JKN semua ya. Selamat tahun baru, tahun 2026. Baru yo. Iya. Oke, balik lagi sama kita ya, hostnya JKN Batuah, saya Jimus dan ini Bang apa? Bang Alex. Oke, Bang Alex ya, abang-abang ini. Dan juga nih narasumber kita baru adik-adik ya. Iya, Ya. si kecil. Dengan adik siapa? Boleh perkenalkan Adik namanya? Jahwa dari Yan Vaskes. Bagian Vaskes sebagai apa nih? Sebagai PATT Dek Wawa. Kerjasama Fasilitas Kesehatan. Oke. PATT kerjasama fasilitas kesehatan. Biasanya ngapain aja tuh? Wah, Biasanya sebagai PATT Kerjasama Vaskes kita tuh ngurusin PKS per tahunnya, karena kan setiap per tahun itu akan berpanjang PKS dari FKTP, FKRTL, per tahunnya diperpanjang kayak gitu. oh berarti seputar kerjasama sama fasilitas kesehatan ya. Ya, betul sekali. Oke. Mau itu credentialing atau recredentialing. Nah, oh iya, tadi Wawa menyinggung credentialing dan recredentialing. Itu boleh dijelasin nggak, Wak? Oke, kalau credentialing itu lebih ke kerjasama untuk fasilitas kesehatan yang baru yang sebelumnya belum pernah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dan recredentialing itu sendiri adalah kerjasama ulang, namanya recreden, kerjasama ulang dengan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS yang sebelumnya memang sudah bekerja sama. Seperti itu. Oke. Itu ngapain aja, Wak? Sebut kegiatannya ngapain aja Kira-kira gitu. maksudnya, Supaya teman-teman kan tadi, sobat JKN tahu nih. Ada yang belum kerjasama terus di kreden, ada yang udah kerjasama di Tetap di re-kreden kreden. gitu kan. Ya. Nah, itu ngapain gitu ke fasilitas kesehatan ini Iya. ngapain? Kalau untuk credentialing sendiri tentunya kita punya form sendiri ya, formulir untuk menilai Vaskes itu layak atau enggak untuk dikerjasamakan. Jadi kalau misalkan credentialing banyak hal-hal atau poin-poin lah dari formulir yang udah memang ditetapkan oleh BPJS untuk menilai nih kira-kira skor dari Vaskes ini direkomendasikan nggak untuk kerjasama dengan BPJS. So kalau untuk rekreden sendiri hampir sama juga dengan credentialing, cuman bedanya tuh poin-poin di formulirnya. Jadi karena udah kerjasama sebelumnya tentunya ada perbedaan dari formulir itu sendiri untuk kerjasama dari Vaskes itu. Oke, berarti tujuannya untuk menjaga layanan tetap baik lah ya, untuk bagi peserta JKN ya kan, Wak? Tuh. Iya. Lex, ada pertanyaan ini. Oke, kayaknya nih sahabat JKN ini semangat ya. Sangat semangat sekali ya. Karena Dedek Jahwa yang apa ya kan? Yang host, yang pemberi bintang tamu ya. Iya, mungkin. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Dara Istari. Kak mau tanya, aku kan udah punya kakak sama suami sama anak. Tapi kok di APK BPJS-nya masih belum pisah ya? Gitu. Kenapa Belum gitu? pisah ya. Sama kakak orang tuanya, Kak. Tadinya aku mau bikin BPJS anak, tapi nggak bisa karena itu kakak aku masih gabung sama orang tua. Oke. Untuk Kak Dara, ya kan. Jadi kalau memang belum pisah, boleh Kak melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau dari nomor Pandawa ya. Untuk Pandawa itu ada nomornya di atas ini, Kak. Berapa tuh? Yang 0811 8165 165. Oke. Gitu ya Kak. Jadi nanti akan dilakukan updating data, pembaruan datanya juga dan pengkinian datanya sesuai dengan KK yang sudah dikeluarkan baru oleh Dukcapil. Jadi melapor dulu Kak ke kantor atau melalui nomor Pandawa itu. Nanti diklik di permintaan informasi kalau dari menu Pandawa gitu ya Kak. Oke. Gitu ya. Kita lanjut ke Nadila Amora ya. BPJS Kesehatan cabang mana nih Kak? Ya. Perkenalkan Kak, kami dari cabang Tapak Tuan ya. Aceh Selatan atau di Provinsi Aceh lah. Kalau tidak tahu mungkin di Google ada. Karena gimana ya jelasinnya? Karena ujung deh ya, ujung kali. Oke. Lanjut nih dari Kak DJ. Oke. Pertanyaan dari Kak DJ, Kak, saya udah resign, ingin bikin BPJS PBI, bagaimana caranya? Karena saya hamil. Aduh, gimana tuh ya? Saya hamil. Iya. Untuk daftar PBI tadi kan udah jelasin juga sama Bang Jimus ya. Untuk segmen kepesertaan PBI sendiri ini yang dibayarkan oleh pemerintah, mau itu pemerintah daerah atau pusat. Jadi
Untuk persyaratannya, salah satunya karena diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu, pastinya harus disesuaikan ya dengan dilihat data lagi. dari dinas sosial ya Bang ya. Iya. Iya, jadi Kak DJ bisa langsung ke kantor aja kalau mau daftar ya Bang. Nggak bisa dari Pandawa ya Bang kalau PBI ya? Nggak bisa. Nggak bisa. PBI nggak Jadi bisa. untuk Kak DJ bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk melakukan pendaftaran. Yes. Oke, selanjutnya dari Kak Lisa Agustian 16. Kak, kenapa ya anak saya baru daftar kemarin, tahu-tahu tagihannya besar 760.000 lebih. Kenapa? Nah, mungkin oke. menunggaknya berapa bulan tuh ya? Iya. 700.000 ya. Coba. Oke Kak, izin ya Kak Lisa. Kenapa anaknya baru daftar, tahu-tahu tagihannya udah lebih dari 760.000 ya. Nah itu kemungkinan anak yang baru lahir ya Kak. Karena anak yang baru lahir itu memang dia hitungannya mulai dari dia awal dilahirkan ya. Itu hitungannya. Jadi Baik. kalau memang 760.000 lebih itu coba dipastikan lagi ke kantor cabang mana kemarin mendaftarnya Kak. Jadi nanti bisa dicek dulu riwayatnya gitu. Atau mungkin 760.000 itu bukan dianya sendiri gitu. Karena hitungan tagihan BPJS itu kan satu keluarga. Nah, mungkin ketika didaftarkan itu ada anggota dalam susunan keluarga tersebut yang memang sudah menunggak dari awal gitu. Makanya muncul tagihannya 760.000 itu. Jadi boleh Kak dipastikan lagi Kak ke ke kantor yang terdekat lah atau tempat Kakak mendaftar kemarin karena nanti biar lebih jelas gitu solusi yang harus kita ambil itu seperti apa. Jadi dilihat lagi nanti riwayat pendaftarannya seperti apa, didaftarkan di segmen mana itu bisa dilihat lagi Kak dan susunannya juga dipastikan kembali. Gitu ya Kak Lisa ya. Oke, kita lanjut ke Kak Yosepti ya. Kayaknya nih YSPT soalnya. Kakak saya BPJS pemerintah nonaktif, saya sudah urus tapi tidak aktif. Nah, ini untuk PBI ya Kak. Kalau memang belum aktif Kak boleh melapor lagi ke kantor yang tempat Kakak mendaftar atau dari Pandawa. Karena itu BPJS PBI itu kami hanya mendaftarkan, tapi untuk persetujuan pendaftarannya itu adalah di Dinas Sosial. Lanjut ke Kementerian Sosial. Nah, kenapa belum aktif? Mungkin profil datanya belum dari Dinas Sosial gitu. Jadi oleh karena itu Kakak melapor lagi ke kantor BPJS Kesehatan terdekat agar diingatkan kembali ke Dinas Sosialnya. Gitu ya Kak YSPT. Lebih aktif ya Bang. Ya, jadi lebih aktif Kak. Jadi boleh datang dulu kenapa kok belum aktif gitu ya Kak. Oke, kita lanjut dari Kak Mila Heriani ya. BPJS tidak ditanggung, mau diaktifin lagi udah ke BPJS TZ nggak tahu juga ya. Tidak aktif lagi BPJS-nya, tidak tunggu 3 bulan atau 6 bulan. Ini gimana ya? Tidak ditanggung. Ini kayaknya PBI ya. PBI juga. Ya, kayaknya PBI ini karena ada nonaktif massal kemarin Kak, gitu. Jadi bukan artiannya nonaktif massal ya, tapi memang ada kriterianya. Surat dari Kementerian Sosial SK 80 itu ada nama-nama yang dianggap oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial sudah mampu, jadi tidak layak lagi menerima bantuan iuran dari pemerintah sehingga mereka dinonaktifkan gitu. Boleh nanti ke kantor Kak atau ke Pandawa dicek lagi status kepesertaannya seperti apa gitu. Kalau memang masih layak, boleh nanti didaftarkan kembali ke PBI-nya gitu ya Kak Mila. Jadi dari Dinsos ada update data gitu ya Bang. Jadi Iya. yang sekiranya sudah mampu jadi Dinsos nonaktifkannya gitu. Aktifkan. Jadi teman-teman untuk BPJS segmen PBI seperti itu karena yang membayar pemerintah daerah maupun pusat. Jadi pemerintah itu sendiri yang menentukan ya, benar Kak Jawa. Yang menentukan layak enggak seseorang ini mendapatkan bantuan tersebut gitu. Oke, kita lanjut dari Bang Edi. Kak, BPJS Ibu Mertua yang pemerintah nggak aktif lagi, mau aktifkan lagi bisa aplikasi Mobil JKN nggak? Kurang lebih sama ini ya Bang ya. Ya untuk segmen PBI gitu. Untuk segmen PBI sendiri tidak bisa diaktifkan lewat Mobil JKN maupun Pandawa. Memang harus ke kantor ya teman-teman. Supaya dilihat tuh kenapa riwayatnya gimana gitu. Bisa dicek riwayatnya gitu. Iya, benar Kak Jawa. Kita lanjut dari Kak Dirga Arfa 7. Kak mau tanya cara pindah vaskes dari Tangsel ke Medan. Nah, silakan. Berhubung Kak Jawa orang Medan juga. Silakan Kak Jawa gimana cara pindah vaskes nih? Kalau pindah vaskes sendiri kayaknya bisa dari Mobil JKN ya Bang ya, abang-abang ya.
kita bisa pilih nih provinsi mana yang mau kita jadikan Vaskes untuk dipindahkan. Misalkan kita dari Aceh tadi ya, Dari Tangsel, dari Tangerang Selatan. Tangerang Selatan mau ke Medan. Medan, Iya. jauh juga ya Kak. Jadi mungkin bisa dilihat dari mobil JKN, ada tuh menu pindah Vaskes kayaknya ya. Iya, Nanti perubahan pilih data perubahan data peserta. peserta. Gitu. Jadi Bisa dipilih juga provinsi mana gitu kan. benar, untuk pindah Vaskes dari Tangerang Selatan ke Medan kan dua provinsi yang berbeda nih Bang ya. Jadi nggak kita harus tahu dulu segmen kita, misalnya PBI, PBI APBN atau APBD. Karena kalau APBD tidak ditanggung ya Bang ya, tidak bisa. keluarnya. Ya. Di provinsi yang sama. Benar, kalau APBD. Namun kalau APBN tetap bisa karena seluruh Indonesia. Ega. Kita lanjut dari Kak Gemini. Kak, BPJS PBI punya suami sama anak, aku alamatnya salah. Oh tadi udah ya. Oke, kita lanjut. Kak, ngedrakor. Ngedrakor. Hobi kayaknya. Ya. Kita lanjut. Pertanyaan drama Cina. Pertanyaan, Kak, aku buat BPJS di Pandawa, mau dicek mobil JKN, kenapa harus daftar auto debit dulu ya? Berarti dia mandiri ya. Iya, ini Kak ngedrakor, kemungkinan kepesertaannya mandiri. Mau dicek mobil JKN, kenapa harus daftar auto debit? Ya. Sebenarnya Sebenarnya bisa disarankan pakai Ya. auto debit itu untuk menghindari keterlambatan atau kelupaan membayar iurannya Kak, sehingga kalau lupa nanti kepesertaannya nonaktif dulu gitu. Jadi ketika nanti mendadak ingin dipakai itu nggak bisa dipakai. Itu memang sebenarnya disarankan ya, kalau peserta mandiri itu harus daftar auto debit aja gitu, biar nggak lupa atau terlewat untuk pembayaran iurannya gitu. Karena otomatis akan terpotong ya Bang. Ya, karena auto debit itu akan otomatis dipotong sesuai jumlah iurannya dari rekening yang didaftarkan. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke guru satap. Ya, guru satap BPJS saya nggak aktif, padahal saya harus kontrol kehamilan. Nah, kalau memang sudah tidak aktif Kak, boleh melapor langsung Kak ya, sebelum jadwal untuk kontrolnya gitu. Jadi lebih peduli lah kalau memang Lebih aware. ngecek statusnya ya sering gitu. Kalau emang ya kalau memang dilihat, apalagi kalau membutuhkan lah, lagi hamil gitu Mendesak atau yang harus kontrol rutin ya, ya boleh lebih aware lah ngecek statusnya, karena kalau memang nggak aktif boleh laporkan terus gitu. Jadi bisa diaktifkan kembali sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Kita jawab pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya. Ya, kita padai pada hari ini. Oke, pertanyaannya dari Nyonyo 28. Di perusahaan baru saya memakai BPJS sebelum yang dinonaktif. Gimana ya Kak? Apa bisa aktif lagi? Oh ya, kayaknya nih pindah perusahaan ya, kayaknya Kak Nyonyo ya. Jadi untuk pindah perusahaan Kak boleh. Sebenarnya kartu BPJS-nya tidak perlu diganti karena yang dialihkan adalah datanya saja gitu. Pasti nomor JKN-nya itu tetap sama gitu. Jadi boleh dipastikan di mobil JKN dulu gitu. Kalau memang sudah bekerja di tempat yang baru, jika memang belum aktif, boleh kiranya menghubungi HRD atau KTU-nya dulu gitu. Apakah sudah didaftarkan atau belum? Karena jika memang sudah didaftarkan, harusnya itu sudah kembali aktif dengan nomor yang sama. Gitu ya, Kak Nyonyo. Jadi nggak perlu daftar lagi ya Mbak ya. yang mendaftarkan kalau perusahaan itu langsung KTU-nya. Makanya tadi lapor dulu ke KTU-nya atau ke HRD-nya. Gitu ya, Kak Nyonyo. mereka yang berhubungan langsung. Ya, mereka yang mendaftarkan. Iya, betul. Oke, saya rasa ya sudah cukup jelas ya Kak Nyonyo ya. Nanti boleh ditanyakan kembali ke HRD-nya gitu, agar tahu kenapa gitu ya belum didaftarkan. Oke. Sudah ya, kayaknya udah di penghujung acara ya, karena ada kerjaan lagi juga. Kita padai live pada hari ini ya. Kepada teman-teman Sobat JKN semua, terima kasih sudah bergabung bersama kita ya, kurang lebih 1 jam. Boleh yang pertanyaan belum terjawab ya kan, boleh langsung di DM ke TikTok kita ini JKN_Batua atau ke apa? Instagram ya, ke Instagram kita juga bisa di tetap sama JKN_Batua, boleh di DM saja. Pertanyaan belum terjawab nanti akan kita coba bantu jawab. Dan jangan lupa teman-teman, kita akan live setiap minggunya. Jangan lupa follow dan nyalakan loncengnya ya kan, biar nggak ketinggalan informasi. Kita akan share-share juga ya Bang ya, Ya. konten-konten
terkait JKN. program JKN Ya, ini dan gitu. gimana kemudahan layanan ya. Benar. Jadi boleh dipantengin aja di TikTok kita atau di IG kita sehingga tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya selaku host Jimus ya kan ini. Iya, Alex juga, kami juga berterima kasih kepada narasumber kita ya Bang ya. Oh, iya. Sudah bersedia. Mungkin ada closing Mungkin ada closing statement, pesan-pesan bagi peserta JKN Closing dari statement. Kak Jahwani Nur Adda. Silahkan Ya, Kak. Oke, closing statementnya mungkin ya reminder lagi ya kepada teman-teman semua untuk jangan lupa selalu diperhatikan nih kartu JKN-nya, terutama yang mandiri ya, apakah memang sudah ada tunggakan atau enggak, karena nanti kan selalu kalau butuh kita tuh langsung heboh sendiri nanti, nggak bisa nih JKN itu nggak bisa nih Kak, nggak bisa digunain sementara saya mau berobat. Nah itu tadi karena nggak aware terhadap kartu sendiri ya, terhadap kepesertaan sendiri apakah aktif atau tidak. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Jawa. Jangan lupa juga mengingatkan terakhir kali untuk teman-teman melakukan screening riwayat kesehatan Iya, di betul. aplikasi mobil JKN, Pandawa atau web BPJS Kesehatan yang resmi gitu ya. Jadi gitu aja teman-teman, live kita pada hari ini kita tutup. Apa nih? Apa nih Bang? Januari J-nya apa? Januari J apa? Ya, jangan lupa screening riwayat kesehatan gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.